Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan seminar dari Romo Eko Wahyu USC yang berjudul Bila Malam Jadi Gelap, Jangan Hilang Iman Lenyap. Mari kita dengarkan bersama-sama. Dan hari ini kita bersama-sama berbicara tentang apa? Bila malam menjadi gelap, jangan iman hilang lenyap. Saya tanya dahulu, siapa yang selama pandemi tidak kena efek dari pandemi? Angkat tangan. Siapa yang tidak kena efek pandemi? Ibu tidak kena efek pandemi? Buktinya pakai masker. Tidak ada orang yang gak kena efek pandemi. Karena kena efek pandemi, orang akhirnya berjarak. Dengan suami pun mungkin makin senang ya, karena sebelum pandemi saja sudah berjarak. Setelah pandemi dihalalkan oleh pemerintah. Jadi akhirnya semakin berjarak. Rupanya pandemi ini menyentuh siapapun. Dan akhirnya Bapak Paus Fransiskus mengatakan apa? Memperlihatkan bahwa manusia itu rapuh. Orang punya uang berapapun, sewaktu pandemi tinggi-tingginya, belum tentu Anda bisa masuk rumah sakit. Sesuci apapun, tetap saja meninggal dunia. Saya pikir dulu bapak-bapak, para romo gak akan kena. Ini hanya untuk umat. Yang masih berdosa. Rupanya kita juga kena. Lalu saya tanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa kami yang sudah melayanimu masih kena? Bukankah ini untuk orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat? Lalu Tuhan menjawab saya dalam doa, bukankah para imam rajanya pendosa? Yang harus lebih banyak bertobat itu para imam. Betul Romo? Terima kasih Romo Adi. Dan Romo Beni juga setuju. Karena itu kita masih panjang umur karena masih bertobat. Kan biasanya romo-romo yang yang baik-baik itu meninggal. Dan sisanya yo sing koyo ngene. Mengjo dibanding-banding gitu ya kata situ. Nah, Yesus, saya mengajak Anda semua untuk berbicara tentang bila malam jadi gelap. Rupanya Yesus pun mengalami hal yang sama. Jadi kita pernah mengalami pengalaman tengkorak dalam hidup kita. Apa itu pengalaman tengkorak? Pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman yang membuat kita sadar bahwa kita itu rapuh. Tiba-tiba kita sakit. Tubuh kita. Dan saya ingatkan Bapak Ibu, makin lama orang itu makin tua, ingat ya, bukan makin cantik. No way. No. Saya kemarin baru seminar di Bogor, berdua dengan salah satu romo yang adik kelas saya. Dia mengatakan, para ibu, tolong ya, walaupun sudah lama menikah, tetap dandan. Tetap dandan. Tapi kalau semakin tua, jangan lama-lama. Terus saya langsung ngomong, Romo ini belum pernah jadi wanita. Nggak ngerti. Justru makin tua itu ya makin lama dandannya. Kenapa? Karena keluar ya tetap gitu-gitu aja. Saya itu pernah kok dijemput oleh bapak. Mau pergi ke resepsi. Ayo Romo bareng. Loh, ibu mana? Kita pulang lagi nunggu ibu dandan. Hah? Jadi bapak disuruh jemput saya nunggu ibu dandan? Oke, saya balik. Biar saya ngerasain gimana nasib para pria toh. Saya datang ibunya masih belum selesai.
Bapaknya ngomong, "Ma, Romo udah datang." "Ya, nanti." 30 menit gak keluar-keluar. "Ma, nanti toh Pak." Kalau istri sudah kenceng, langsung suami beleret, you know. Keluarlah istri setelah 45 kami tunggu. Itu menariknya, saya dengan bapaknya reaksinya sama. Setelah keluar cuma, Terus si istrinya, "Kenapa Romo?" "Kok sama aja?" Jadi perhatikan bahwa realitas dalam diri kita pun, kita harus sadar bahwa makin lama kita bukan makin kuat, enggak, makin lemah. Dulu kita lari cepet, anak-anak cet. Sekarang kalau udah tua, alon-alon toyo gitu ya. Saya dengar encim-cim, "Romo, setiap hari itu perut saya cekot-cekot, kepala saya senut-senut gitu ya." Oh, udah gak jelas, saudara-saudara. Aduh, ini yang membuat saya menderita. Jangan sorot saya, kelihatan jerawat gue, coy. Biarkan hitam, memang dari Tuhan Allah saya hitam kulitnya. Jadi Bapak Ibu sama, orang pun mulai kerapuhan mengalami peristiwa tengkorak dalam hal relasi. Apakah suami Anda yang dulu Anda cintai, setelah sekian tahun pernikahan, tetap sama? Tidak, berbeda. Makin lama makin hangat, makin lama makin sayang, makin lama makin adem, tenang. Pea, besok hari apa tahu nggak? Jumat. Besok tuh ulang tahun perkawinan kita. Oh. Pernah seorang istri menyiapkan ulang tahun pertama loh Bu, Pak, ulang tahun pertama. Lah kok ulang tahun pertama tuh istrinya sudah masak, sibuk-sibuk, suami lupa, malah pergi golep seharian dengan teman-temannya. Dan istrinya langsung, "Semenjak itu saya nggak pernah mau lagi mikirin ulang tahun." Karena apa? Semakin dipikirin, semakin menderita. Jadi perhatikan, setiap orang mengalami pengalaman tengkorak. Sama para imam pun mengalami pengalaman tengkorak, mengalami. Bagaimana kalau hidup serumah dengan pastor yang tidak menyenangkan? Susah, susah. Anda emang ada? Oh, kagak ada di Semarang, kagak ada, cuma di Bandung. Di Semarang banyak, gitu maksudnya. Oh ini kompak, tepuk tangan, lihat kompak sekali. Oh udah kompak. Terima kasih atas kejujurannya. Saya pun sama, tidak kompak. Artinya kan laki-laki semua. Anda tahu kalau laki-laki beda dengan wanita. Wanita itu kalau kumpul, apa mungkin 5 wanita kumpul hening? Kecuali wanita itu semuanya adalah kuntilanak, pasti hening. Gitu. Tapi wanita 5 kumpul, suaranya seperti 50. Ribut, heboh kalau wanita. Saya lihat tadi bapak-bapak pada saat itu sedang kumpul sambil merokok. Dia, Pak, Bu. Jam piro? Jarene mulai jam 6 ya. Ini jam piro? Deloken dhewe. Udah selesai. That's man, you know. Nah sekarang juga sama, romo-romo itu kalau makan apakah gayeng kita ngobrol? Sampun? Nggih. Penutup, ya wis. Gusti matur nuwun, akhirnya makan selesai juga. Kadang-kadang kita pun sama, ketemu dengan teman yang tidak cocok.
Tetapi apa yang terjadi? Kita harus tetap bertahan mencintai teman yang seperti itu. Hati-hati loh, Romo-romo ini pinter loh, wong sekolahnya filsafat teologi. Kadang-kadang dengan alasan kunjungan umat, ia menghindari imamnya. Jadi jangan berpikir, wah Romo ini rajin Romo, dia kunjungan terus. Lah kunjungannya kok pas makan pagi, makan siang, makan malam. Aneh tuh ya. Dan akhirnya di beberapa paroki kadang-kadang ada sebuah keindahan. Entah keindahan atau godaan saya tidak tahu. Siapa? Ibu-ibu nganter makanan Romo. Ada makanan Romo. Dan you know lah, kalau ibu-ibu udah nganter gak mungkin langsung ninggalin. Nungguin Romonya makan. Enak buatan Romo. Wah Eco, ayamnya enak. Woi, itu 2-3 bulan ayam terus dikirim. Jadi perhatikan, memang setiap orang mengalami pengalaman tengkorak namanya. Mari kita cek lagi di dalam Injil Lukas. Yesus pergilah ke luar kota. Dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Maka kata Yesus kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lihat Bapak Ibu, di dalam perikop ini kita bisa melihat tertulis di sana, dikatakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sampai 2 kali, berdoalah. Maka next saya perlihatkan. Beberapa poin yang kita bisa renungkan adalah apa? Yesus meminta para murid untuk bertahan dalam doa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi doa itu adalah kekuatan. Tanpa doa manusia akan ambruk, jatuh. Kenapa Yesus mengatakan supaya murid-muridnya berdoa? Karena mereka akan mengalami peristiwa yang di luar bayangan mereka. Jadi kalau kita kontekskan dengan hidup kita, ingat Yesus pun mengingatkan kita bahwa pilihan hidup seperti apapun, Anda akan mengalami suatu saat peristiwa di luar kehendak Anda. Misalnya, tiba-tiba orang yang Anda cintai meninggal. Tidak ada tanda-tanda. Saya, di dalam hidup saya paling dekat dengan ibu saya. Walaupun saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, tetapi waktu saya harus menerima ibu meninggal, yo nangis aku. Apalagi saya harus memimpin ekaristi ibu meninggal, nggak tahan. Karena
Beliau adalah wanita yang sangat menyayangi aku. Saya nggak bisa terima. Memang pada saat umat datang mengunjungi, ikut berduka, saya bisa berkata, terima kasih dengan senyum yang seperti ini. Tapi saya harus berpikir, harus jujur, saya menangis. Maka malam setelah umat pulang, jam 2 malam, saya menangis di depan peti ibu. Saya menangis. Walaupun saya sudah menyiapkan, tetapi bukan seperti ini yang harus saya terima. Apalagi meninggalnya adalah apa? Orang-orang yang disayang. Saya itu kan paling sering apa? Menikahkan orang, nguburin orang, dan sakramen perminyakan. Dan di Bandung, di Jakarta saya paling terkenal adalah pastor yang pencabut nyawa. Jadi saya tuh selalu berhasil kalau sakramen perminyakan. 2 hari kemudian meninggal, 3 hari kemudian meninggal. Mau dites? Boleh juga sih. Tapi kalau ke tempat yang meninggal, kalau orang tua yang sudah 80 tahun, 90 tahun, berdukanya tuh enggak terlalu terasa. Masih cengangas-cengenges gitu ya. Masih bisa oke lah. Tetapi kalau yang meninggalnya itu seorang anak, remaja, atau bapak-bapak yang baru menikah, anaknya masih kecil-kecil, wah kerasa banget nangisnya. Kerasa banget sedihnya. Jadi perhatikan, banyak sekali peristiwa yang tidak bisa kita hadapi. Contohnya saja, kita sudah baik-baik kepada anak kita. Kita didik, kita besarkan. Setelah besar nikah, gak pernah nelepon orang tuanya. Jengkel. Oh anak ini Tuhan setelah kecil dibela-belain, disekolahkan baik-baik. Setelah besar gak tahu diri, gak menghormati orang tuanya. Tuhan kalau boleh saya minta masukkan lagi ke perut saya. Sakit hati. Jadi di dalam kehidupan kalau Anda tidak sadar, banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita terluka. Pasangan kita. Kelihatannya kok baik-baik, kelihatannya kok damai-damai. Tiba-tiba ada berita yang tidak enak. Tiba-tiba ada berita yang menyakitkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena relasi lah gitu kan. Kita bisa tahu tuh para suami dengan istri itu kan selalu salah. Jadi hukum di dunia ini adalah apa? Wanita tidak pernah salah. Kalau wanita salah itu bukan salah tapi lalai. Jadi pria itu selalu disalahkan. Saya pernah dengar seorang bapak Romo. Saya itu dengan istri saya tidur dengan istri saja salah terus. Lawong cuma tidur Romo. Terus saya tanya, salahnya gimana Pak? Saya itu berhadapan dengan istri, namanya kan suami istri, berhadapan. Istri marah, jangan melihat saya terus gitu ya. Loh kan kita suami istri, ya kamu bernapas, aku menghirup napas kamu gitu ya. Sesak aku. Ya Allah. Akhirnya karena saya berhadapan dimarahin, saya balik tuh membelakangi. Istri marah, istrimu dikasih pantat gitu ya. Gak sopan sekali. Saya salah lagi toh Romo. Ya udah saya tidurnya terlentang. Masih disalahkan Romo. Tidur itu jangan kayak orang mati. Terlentang kayak gitu. Saya menghadap salah, saya membelakangi salah, terlentang salah, akhirnya saya tidur dengan pembantu Romo. Romo Beni memberikan ini, nengkurep, yo sesek Romo. Jadi
di sini bahwa ada hal-hal yang seringkali di luar prediksi kita, di luar perhitungan kita, banyak di dalam kehidupan. Sehingga kalau kita tidak berdoa, banyak peristiwa itu yang membuat kita apa? Putus asa, kehilangan iman, kehilangan harapan. Next. Kedua, untuk mereka dibutuhkan kekuatan ekstra. Jadi kekuatan ekstra itu hanya lewat doa. Coba Bapak Ibu ingat, kapan Bapak Ibu berdoa kusyuk kalau bukan saat menderita? Betul atau tidak? Betul. Saya pernah punya pengalaman doa kusyuk waktu saya frater. Saya itu kan dengan Uskup Bandung satu angkatan. Cuma kita beda level. Dia berkenan di mata Vatikan, saya berkenan di mata Tuhan. Kalau tidak setuju silakan keluar. Uskup ini kan kecil, tapi pintar sekali. Dan saya tinggi besar. Saya memang bodoh, dibandingkan beliau bodoh. Beliau itu kalau belajar di sekolah, saya itu SD satu sekolah. SMP pisah, SMA, kuliah bareng terus. Sehingga tahu banget cara belajarnya beliau. Beliau itu cuma lihat, langsung pinter, langsung ngerti. Saya tuh lihat, nggak ngerti-ngerti. Mungkin itu kehebatan Tuhan Allah. Orang kecil otaknya besar. Orang besar otaknya kosong. Nah, saya itu partnernya beliau kalau ngasih retret. Jadi kalau ngasih retret, kami berdua waktu frater. Nah, suatu saat kami itu ke Lembang, tapi tinggal 30 menit. Saya kalau ke Lembang supir motor, dia di belakang. Itu pinternya dia, kamu yang setir. Jadi dia berlindung di badan saya gitu. Tetapi dia co-driver, dia ngeliatin kayak gini. Terus kosong, ngebut, dia gitu. Kiri kosong, saya ngikutin dia. Itu bodohnya saya kan. Langsung saya kencang, tiba-tiba ada perjalanan yang simpang kayak gini. Ke kanan itu merah, lurus hijau. Kita memang mau lurus. Lalu Anton ini, dulunya Anton, sekarang Monsinyur. Maaf kalau saya berbicara dengan penuh emosi ya. Anton ini berkata, lurus kok, kosong. Saya hajar, kenceng, tiba-tiba ada orang keluar dari angkot. Laki-laki, jalan. Langsung Anton teriak, nabrak kok. Saya jawab, kata saya, awang udah jelas toh. Gitu. Saya menghindar, nabrak betulan dan orang ini terlentang kena kepalanya. Berhenti. Kebetulan tidak terlalu jauh dari rumah sakit Ranca Badak, Boromius jauh. Kita bawa ke rumah sakit itu. Lalu Anton itu pintar. Dia itu berkata, kok saya kan Cina, kamu kan putih Jawa gitu ya. Cina mah dianiaya, kamu nunggu di sini aja ya. Saya memberi retret, kamu nunggu di sini ngurus yang ditabrak ini. Dan sekali lagi bodohnya saya. Baiklah, itulah. Memang dari dulu mungkin Tuhan itu sudah mau merancangkan dia jadi monsinyur. Jadi saya taat gitu dalam kebloonan gitu. Ya siap. Gitu. Kan saya kan cuma diam di situ nungguin, taunya bapak ibu saudara-saudaranya tatoan semuanya datang. Mana yang nabrak? Aduh ampun Tuhan, kata saya itu. Modar gue, kata saya. Saya udah ketakutan, tapi karena saya sedang pegang rosario gitu. Kenapa nabrak? Ini dijelaskan, kami tidak terlalu salah ya. Dan muncullah rupanya sebulan berikutnya laki-laki itu akan menikah. Dan calonnya datang. Wah, makin berdoa saya. Tuhan selamatkan. Karena saya lihat calon perempuannya jelek. Kalau cantik ya panggil saja, saya boleh menggantikan gitu ya. Saya juga walaupun otaknya kagak ada sedikit isinya gitu ya.
Jadi benar pada saat itu saya berdoa sungguh-sungguh. Jadi samalah kita manusia seperti itu. Di saat kita kepepet, di saat kita tidak mampu apa-apa lagi, kita berdoa. Next. Jadi Yesus mengatakan bahwa power itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan ini pun dialami oleh Yesus. Next. Yesus juga sama sungguh menghadapi ketakutan akan salib. Maka perhatikan, oleh penginjil Lukas tadi dikatakan, bahkan tetesan keringatnya seperti tetesan darah. Kenapa? Karena Yesus mengalami perasaan total ditinggalkan Tuhan. Maka totalitas bahwa dia merasa ditinggalkan Tuhan diserukan oleh Yesus dengan kata-kata apa? Jangan pura-pura nggak melihat. Kalau nggak bisa jawab, amplopnya 5 juta nanti ya. Oke, siap Tante. Saya doakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, udah amin. 5 juta saudara-saudara. Oh, geledek. Bukti Tuhan mendengarkan. 10 juta kalau begitu. Yang tepuk tangan juga harus di atas 1 juta. Jadi Yesus betul-betul merasa bahwa ditinggalkan Tuhan, maka Yesus berteriak apa kata-katanya? Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini orang sudah sampai titik apa? Habis. Maaf ya Bapak Ibu, saya seringkali prihatin. Banyak anak muda sekarang yang punya masalah kecil saja ingin bunuh diri. Banyak anak muda sekarang yang melakukan self harm. Mencabiki tangannya dengan silet. Dia lakukan. Karena apa? Benci dengan dirinya sendiri. Orang ini mengalami apa? Tuhan tidak peduli lagi pada saya. Itu lihat. Maka kalau orang tidak pernah melekat pada Tuhan, next, ia akan rapuh. Ia akan mudah jatuh. Inilah seruan kita pada saat kita menghadapi peristiwa yang begitu menyakitkan. Tuhan tolong. Maka kalau kita sedang menderita, next, apa yang kita minta? Selalu kita meminta apa? Tuhan cepat-cepat penderitaan ini dibebaskan. Karena tidak nyaman lagi. Banyak sekali ibu-ibu yang mendoakan supaya suaminya berubah. Tuhan, semoga suamiku berubah, Tuhan. Tuhan, semoga suamiku berubah. Saya pernah di paroki kami itu kan ada pieta. Lalu saya dekati ibu-ibu, doanya kusyuk. Kalau sudah kusyuk tidak bisa membedakan antara berbisik dan berisik. Saya sedang doa juga di situ, mendoakan salah satu umat. Lalu ibu itu ngomong, Tuhan, ubah Tuhan. Ubah suami saya, Tuhan, saya sudah tidak kuat, Tuhan. Kalau engkau tidak bisa mengubah, saya akan kembalikan dia padamu, Tuhan. Saya sampai kaget, ya Allah. Jadi manusia pada saat menderita selalu ingin cepat-cepat penderitaannya itu berlalu. Betul atau tidak? Betul? Normal atau tidak? Normal. Tetapi ingat, kalau kita hanya bisa punya keinginan cepat-cepat penderitaan ini keluar, kita tidak pernah belajar dari penderitaan itu. Kita tidak pernah bisa menangkap maksud Tuhan dari penderitaan itu. Karena kita tidak mengolah. Yang penting selesai, saya lepas dari penderitaan ini, beres. Itu.
Seolah-olah saya akan bahagia kembali kalau apa? Kalau beres yang membuat penderitaan ini hilang dari hidup saya. Cuma itu, cuma itu. Padahal doa gereja adalah apa? Buatlah aku kuat, kuat. Bukan menjadi buatlah semua halangan ini tidak ada dalam hidup saya. Bukan. Dan tidak mungkin. Kita harus belajar menjadi kuat. Tuhan, kuatkan saya. Biar saya menghadapi yang berat ini menjadi sebagai seorang beriman. Bertopangkan perisai iman, harapan dan cinta. Bukan menjadi orang yang mudah putus asa, ngambek, sedikit-sedikit cengeng, nangis pada Tuhan. Maaf ya, maaf ya, maaf. Saya tidak bermaksud merendahkan. Maaf sekali lagi kalau Anda nggak terima, tinggalkan tempat ini. Ada seorang ibu yang sedih pada saya, Romo, saya 5 tahun kanker Tuhan. Saya jengkel dengan Tuhan. Saya sudah berdoa Romo, supaya saya disembuhkan. 5 tahun ini saya bergumul, pergi ke semua Gua Maria. Bahkan Gua Maria belum dibangun pun saya pergi di sana gitu ya. Saking minta semua imam yang saya kunjungin, tolong doakan. Tapi Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Tuhan itu mau menghukum saya Romo, titik. 5 tahun Romo. Lalu saya tanya, ibu sekarang usianya berapa? 55 tahun Romo. Oh, ibu menderita sudah berapa? 5 tahun Romo. Lalu 50 tahun Tuhan apain kepada ibu? Ya memberkati saya Romo. Nah, 50 tahun lu diberkati, 5 tahun lu mendapatkan sakit, langsung marah-marah pada Tuhan. Berapa persennya Romo? 10%-nya. Kamu marah kepada Tuhan, jengkel kepada Tuhan. No cincai lu no. Cenglitong dalam kehidupan gitu ya. Jadi kita suka melupakan hidup yang penuh berkat hanya karena penderitaan. Aneh toh. Aneh. Kalau Allah sudah memberkati begitu panjang, maka jangan lupakan berkat Tuhan itu. Ini yang terjadi dengan umat Israel. 40 tahun di padang gurun diselamatkan oleh Tuhan. Pada saat bertemu dengan tanah terjanji begitu beratnya, mereka langsung mengatakan kepada Musa, pulang yuk, bangsa Kanaan dahsyat keren, keturunan enak, raksasa, dan kita ini seperti belalang, paling nanti kita diinjak-injak, yuk kita balik ke Mesir, kita jadi budak saja. Wow, marahlah Yosua dan Kaleb bin Nun. Anda pasti nggak tahu ya, nggak baca, kelihatan dari wajahnya. Neng di guyon. Kelihatan umat karang panas. Kurang baca kitab suci. Maaf Romo. Mereka lihat melupakan karya Tuhan pada saat menghadapi kesulitan yang begitu besar pada saat itu. Nah sekarang next. Memang seringkali saya pun sama. Pada saat saya berdoa untuk seseorang, seringkali saya ngomong, kalau ada orang yang terlalu berat penderitaannya, saya berdoa, Tuhan, jangan sampai kehilangan iman, harapan, cinta dia. Banyak orang datang kepada saya, Romo, saya kanker, saya sakit, tolong didoakan. Saya hanya berkata, Tuhan, kalau penyakit ini memang harus dia tanggung, tolong. Jangan sampai dia kehilangan iman, harapan. Kuatkan dia. Saya kan pernah cerita waktu saya di rumah retret, saya sempat kagum dengan seorang anak, Bapak Ibu. Anak itu kan kalau di rumah retret, saya 25 tahun di Pratista. Dengan anak SD kalau saya menyambut, saya tidak pakai jubah, saya pakai celana pendek, lalu kaosnya kaos engkoh-engkoh itu. Lalu anak-anak selalu mengatakan,
halo Pak, gitu ya. Lalu anak-anak, Pak, Bapak pegawai sini ya, tolong ya bawakan tasnya. Oh baik-baik, saya bawakan tasnya. Woi teman-teman, ini pegawai sini, bawain, bawa Bapak ini gitu. Terus saya tanya, kamar berapa kamu? Kamar 15 Pak. Oh saya kasih kamar 15. Namanya anak Jakarta, langsung ngasih tips ke saya. Pak ini 5.000 ya tipsnya ya. Wow kata saya. Maaf pegawai Pratista tidak boleh terima tips kata saya. Wih baik sekali ya Pak. Nanti kalau kita mau minta tolong saya panggil Bapak lagi. Boleh kata saya. Lalu saya naik. Tiba-tiba saya melihat seorang anak yang jalannya itu polio. Tapi wajahnya aduh menyenangkan. Penuh sukacita. Itu lihat. Ini Bapak apa Romo? Hebat dia langsung kayak gitu. Terus saya ngomong, saya Romo. Oh Romo, terima kasih Romo. Saya selamat datang ya. Kamu bawa tas, saya bawain tasnya. Enggak Romo, saya masih bisa sendiri Romo. Saya masih bisa sendiri. Wah hebat sekali ini anak. Dia taruh ke kamarnya, lalu acara. Pada saat acara, namanya anak-anak itu kan sering lari. Dia tuh namanya kena polio, jalan aja pelan-pelan. Dia lari, jatuh. Dan saya kagum, di saat jatuh, teman-temannya tuh langsung ngangkat. Saya kaget, wow hebat banget. Sampai dia berkata, terima kasih teman, lari lagi, gubrak lagi dia jatuh. Tapi teman-temannya ngangkut. Lalu saya tanya, kamu kenapa membantu dia waktu dia jatuh? Kamu kasihan ya? Tidak Romo, dia anak baik Romo, baik banget. Oh ya? Ya. Lalu proses retret berlangsung pada hari ketiga, misa. Misa itu dia duduk di depan. Biasanya kalau anak-anak SD sudah hari ketiga sudah meleret Roh Kudusnya. Beda kalau dengan retret ibu-ibu, hari pertama pun sudah meleret. Saya cuma beri retret ibu-ibu Romo, baru ngomong 10 menit udah kresek gitu. Bu apa bu? Permen Romo, biar nggak ngantuk. Oh oke. 30 menit kresek. Loh kenapa lagi Romo? Ini bu, arem-arem Romo. Ya Allah kata saya. Ini retret apa botram kata saya. Saya kembali lagi ke anak itu. Lalu yang menarik apa ada anak itu pada saat misa penutup. Dia duduk di depan dan wajahnya tuh ceria. Saya tuh sampai dan ini energinya, rohnya gitu. Lalu saya pada saat khotbah saya tanya, nak maaf Romo mau tanya, sejak kapan kamu kakinya seperti itu? Oh saya polio sejak kecil Romo. Dulu saya pakai krek, pakai besi. Tapi mama bantu saya, lama-lama saya bisa jalan sendiri. Nah kamu pernah sedih nggak melihat teman-teman sempurna, kamu seperti itu? Apa jawab anak itu? Romo, kalau Tuhan mau saya lahir seperti ini, gak apa-apa Romo, saya bahagia. Saya punya mama papa baik, teman-teman juga baik-baik sama saya Romo. Saya sudah cukup, terima kasih. Terus saya berkata, wow, hebat. Inilah penderitaan yang tidak membuat orang ini kehilangan cinta dari Tuhan. Next. Nah, bagaimana manusia menghadapi penderitaan? Umumnya pada saat manusia menghadapi penderitaan, manusia itu mencari jawaban. Selalu ingin jelas, kenapa kok saya yang menderita, bukan dia. Dia kan gak aktif ke gereja. Kolektenya aja 10.000. Saya tahu jarang membantu gereja. Kenapa bukan dia yang menderita Tuhan? Saya ini sudah rajin perpuluhan, saya rajin pelayanan, tapi kenapa kok saya menderita? Bapak Ibu, di luar ini, coba lihat. Semakin Anda rajin pelayanan, semakin Anda dekat dengan Tuhan. Hidup Anda kok lama-lama menjadi semakin susah. Betul atau tidak? Betul? Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang menjadi seperti itu. Kenapa? Karena si iblis tidak suka kita menjadi baik.
Dia akan cobai kita. Tapi kalau Anda merasa saya biasa-biasa aja, berarti Anda kurang pelayanan. Halo, sesama iblis tidak boleh saling mengganggu. Iblis sudah berkata, nggak perlu diganggu, udah sama dengan kita, kata dia itu. Jadi perhatikan di sini, next. Jadi kita selalu mencari jawaban. Dan yang kedua apa? Kalau kita menderita, paling mudah mencari kesalahannya pada siapa? Orang lain. Ini muncul sejak di dalam kitab Perjanjian Lama. Di mana? 3 juta. Di mana, Ma? Tolong, Ma, daripada kita hilang uang 3 juta, Ma. Di mana? Manusia sejak awal memang saling menyalahkan. Di mana, Bu? Di mana? Adam dan Hawa. Karena ibu benar, jadi nanti sumbangannya 5 juta ya, Bu ya. Adam dan Hawa, betul. Waktu mereka memakan buah terlarang, Tuhan berkatanya kepada Adam, kamu makan ya? Apa jawaban Adam? Wanita yang nyuruh. Lalu Tuhan datang kepada dia, kamu? Ular. Lalu ular, ya udah nggak bisa dinyalahin siapa-siapa lagi. Jadi memang kecenderungan manusia itu lebih mudah mencari kesalahan di dalam diri pasangan orang lain. Romo, saya tidak bahagia karena suami saya ble ble ble, blo blo blo, blu blu blu. Ada ibu-ibu datang pengakuan dosa kepada saya, Romo. Saya tidak tahu toh ini bukan membongkar dosa, tapi lucu ibu itu. Lalu datang, Romo saya mau pengakuan dosa. Ya, dosa-dosa saya Romo saya itu punya suami sangat menyebalkan sekali. Dia tuh jarang sekali mencintai saya. Dia tuh cewek banget. Dia itu tuh, jadi dia itu ngomongnya tentang suaminya. Terus saya mengatakan, ibu tuh pengakuan dosa ibu atau suami ibu? Dan ibu itu berkata, suami saya. Oke, kalau begitu saya lepaskan dosa suami ibu. Terus ibu itu tanya, lah dosa saya bertambah. Iya toh dosanya ngomongin suaminya gitu ya. Jadi saya pun sama. Seringkali saya mengatakan saya tidak bahagia Tuhan karena anak-anak saya, karena suami saya, karena usaha yang sudah dirintis lama hancur. Itu lihat. Begitu mudah. Next. Nah, sekarang mari kita lihat ini moto Ordo Salib Suci. Mohon maaf, Anda saya tobatkan. Jadi in cruce salus, dalam salib ada kebangkitan. Ingat, dalam penderitaan itu pasti ada sebuah cahaya kemurahan Tuhan. Di dalam penderitaan itu ada berkat yang tersembunyi. Maka ada istilah dalam bahasa Inggris, blessing in disguise. Disgusting. Pengalaman-pengalaman yang menjijikkan itu menyimpan berkat dari Tuhan. Tapi jangan pernah lupa untuk melihat salib sebagai sebuah kemuliaan, sebagai sebuah pengalaman indah, itu tidak mudah. Kenapa? Next. Karena sejak awal Paulus pun berkata, salib itu sebuah kebodohan dan batu sandungan. Next. Mari kita lihat. Saya maaf tidak akan membacakan karena di bawah saya ini sudah ngomong 5 menit lagi, 1 menit lagi, 2 menit lagi. Saya harus taat daripada amplop saya dikurangi. Paulus pun berkata salib itu kebodohan. Bahkan menjadi batu sandungan. Anda tahu, next. Mohon maaf ya, saya mencoba untuk melihat. Saudara kita pun tidak terima kalau Yesus itu yang disalibkan. Kenapa? Karena konsep kalau orang itu orangnya Tuhan, pasti diselamatkan Tuhan.
Anda pernah lihat film-film zaman dahulu, pasti yang jagonya tuh kalah duluan, betul atau tidak? Wah, dipukul-pukulin habis-habisan. Tapi setelah ada musik eng ing eng deneng deneng, pasti yang jagonya jadi menang. Di dalam peristiwa Yesus tidak ada. Di dalam surat An-Nisa, Al-Quran berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi memang bahwa Yesus mati itu adalah sebuah kesalahan manusia yang tidak bisa diterima oleh akal budi. Kalau dia orang benar, gak mungkin menderita. Orang Yahudi pun sama, next. Yahudi itu melihat apa? Bahwa salib itu simbol penurunan martabat manusia sehina-hinanya. Saya kan waktu ziarah pertama ke Yerusalem, wah umat itu banyak yang baru pertama. Romo, nanti kita akan jalan salib di tempat Yesus jalan salib ya. Wah pasti kusyuk ya Romo. Saya juga kan masih nggak tahu toh, iya ya. Gitu. Taunya sampai sana harus lewat pasar, rame, nggak ada kusyuknya. Lebih kusyuk di Ambarawah kata saya itu. Saya di perhentian ke-5 atau ke-6 ada tempat jualan pakaian dalam wanita. Dan percis di gambar itu ada celana dalam wanita gitu. Kami menyembah Engkau ya Kristus. Sampai bapak-bapak, kita menyembah yang mana Romo? Kata siapa? Bapak celananya, saya itunya gambar Yesusnya. Jadi tidak kusuk. Lalu pengalaman saya pertama waktu jalan salib, kan kita tuh harus memasuki wilayah Kristen, wilayah Yahudi, wilayah Muslim. Masuk wilayah Yahudi, saya kan di belakang. Sedangkan umat-umat kan senang manggul salib gitu. Kalau di jalan salib situ senang manggul salib. Pak Christian juga senang duluan manggul salib. Tapi dalam kehidupan gak mau manggul salib gitu. Senang, saya di belakang. Saya masuk tempat Yahudi, saya diteriakin, fuck with your Christ. Langsung saya diludahin. Saya hanya membuat tanda salib saja. Dan berkata, yes, he is fuck. But he's my Christ gitu ya. Tidak diterima Yahudi. Bahkan Roma pun memperlihatkan bahwa hukuman salib itu adalah untuk kasta yang terendah. Buddha pun melihat penderitaan sebagai samsara. Tetapi Buddha, ingat di dalam agama Buddha pun setelah menderita berhenti di dalam bodhisattva. Buddha mendapatkan kedamaian. Beda dengan Yesus. Yesus disalib dan perwira berkata, jika engkau anak Allah, turun dari salib. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus turun dari salib? 100 juta ini ya. Bisa nggak Yesus turun dari salib? Tanya mama boleh. Call a friend juga boleh. Call God jangan nanti kau dipanggil Tuhan lagi. Gak mungkin Yesus gak bisa turun. Orang mati aja dihidupkan kembali. But Yesus do not show the power. Gak. Tuhan tidak memperlihatkan kekuatannya. Yesus mati. Tetapi bagi dunia sekarang pun Kristianitas itu penderitaan, coba perhatikan, menjadi hal yang menyedihkan juga. Karena jangan-jangan orang Kristen itu tendensinya masokis, memperbesar penderitaan. Coba lihat, Anda lihat tahu Pak, film apa ini? Passion. Anda lihat dari sekumpulan gambar ini mempertontonkan penderitaan. Jadi seolah-olah orang Katolik itu senang menderita. Seperti masokisme. Maka perhatikan, next, saya minta 3 menit lagi ya. Oke, thank you Putri. Bagaimana melihat keindahan salib? Keindahan salib hanya bisa kita lihat kalau kita kaitkan dengan Tuhan.
Jadi salib tidak akan pernah menjadi indah kalau tidak dikaitkan dengan Allah. Dan salib itu hanya menjadi indah kalau dilihat secara paradoksal. Artinya paradoksal apa? Melihat dengan cara Tuhan melihat. Jangan hanya melihat dengan cara kita melihat. Kita harus melihat bahwa Tuhan itu punya sejarah keselamatan untuk kita. Nah, keselamatan itu bisa terjadi juga di dalam dunia ini lewat penderitaan. Next. Lanjutannya dari tadi, Kristus itu kekuatan Tuhan, paradoks. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih untuk memalukan orang berhikmat. Karena itu, barang siapa bermegah, ia bermegah dalam Tuhan. Next. Maka keindahan salib hanya bisa dilihat oleh mata rohani dan iman spiritual. Memang sekarang orang-orang senang memakai salib, ditato pakai salib, gambar Yesus, divaksin mengkeret, mas sakit demam, ditato sebadan-badan kuat, aneh tenan gitu ya. Tapi lihat bahwa salib sendiri itu hanya bisa kita lihat di dalam kacamata rohani, melibatkan Tuhan. Kalau kita hanya melihat dalam kacamata manusia, penderitaan, sekali lagi salib hanya dilihat sebagai pain, sakit, mengecewakan, membuat kita jengkel, ingin cepat-cepat lepas dari salib. Next. Maka lihat, keindahan Tuhan bukanlah keindahan manusia. Jadi Allah itu indah. Santo Agustinus berkata begini, non idea pulcra sunt quia delectan, sed ideo delectan quia pulcra sunt. Sesuatu indah bukan karena memberi kesenangan, tetapi sesuatu itu memberi kesenangan karena indah. Bingung kelihatan Anda wajah-wajahnya. Lihat, Allah itu baik. Allah itu Allah bukan karena Allah itu baik. Allah itu baik karena Allah itu Allah. Dan kalau kita mendekati keindahan, Agustinus berkata, manusia akan menjadi semakin indah dikala ia mendekati keindahan. Slide terakhir. Nah, sekarang apa itu keindahan di dalam In Cruce Salus? Keindahan di dalam In Cruce Salus, kita bisa lihat di sini realitas kurban yang berharga. Bahwa Yesus Allah jelas sekali memberikan yang paling berharga. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Betul, begitu besar kasih Allah, maka ia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kalau di dalam salib kita bisa lihat Allah saja memberikan yang terbaik, yang paling berharga, maka tolong Bapak Ibu, jangan memberikan sisa waktu ke gereja. Doa saja sisa waktu. Romo susah ya doa itu gitu. Ya karena doanya ya nanti ajalah, malam lah. Malam tiba-tiba aduh udah capek. Romo boleh gak doanya sambil rosario? Rosarionya sambil tiduran gitu ya. Baru aku percaya pagi-pagi, aku percaya terus gitu ya. Itu 1 tahun 1 rosario gak selesai. Aku percaya aja terus. Sama ada orang juga yang mengatakan, Romo nanti kalau sudah punya waktu, saya baru akan melayani Tuhan. Kapan Anda punya waktunya? Nggak akan. Kita selalu punya dalih, sibuk. Ngurus istri,
ngurus anjing kawin, anjing melahirkan, kucing resepsi, semua diurusin. Sama mau memberikan persembahan pun jangan memberikan, ya sudahlah, kan ada bapak-bapak doa novena, Tuhan mohon tanah yang saya beli di sana, beli 1 juta, laku gotiau, kolekte tetap ceceng. Please, berikan yang terbaik pada Tuhan. Dan Anda harus sadar, Allah itu memberi, memberi, memberi. Dan Anda punya itu, sekali lagi, karena pemberian Tuhan. Bukan karena jasa Anda. Kalau tadi kita berkata tentang salib, itu realitas yang harus kita lihat. Tuhan itu memberikan yang terbaik pada kita. Maka kita bisa melihat bahwa realitas salib itu adalah realitas keindahan. Kita belajar keindahan dari Tuhan karena Allah sendiri memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Saya awalnya sewaktu saya kecil, saya kecewa dengan keluarga saya. Tuhan, kenapa kok keluarga saya miskin, sederhana. Anak bapak itu 4, senang makan semuanya. Kami itu tidak punya pembantu. Kalau kami pulang sekolah, kami tidak langsung makan, nunggu ibu masak. Dan kalau masak itu kan harus ke warung dulu. Yang disuruh ke warung, ya Eko, warung. Kalau tanggal 20, saya tanya Bu, pundi artonipun, ngutang sekli, ngutang sekli. Jadi kalau ke warung saya ngutang terus. Sehingga saya sadar bahwa bapak ibu saya bukan keluarga yang berkelimpahan. Namun setelah saya tumbuh menjadi seorang imam, saya sangat bersyukur. Walaupun kami tidak berkelimpahan harta, tapi kami berkelimpahan cinta. Kami kalau kumpul selalu bersama, kakak, adik, akur. Bukan berarti bahwa setelah perjalanannya hidup keluarga kami baik-baik, tidak. Beberapa adik-adik saya juga punya masalah, tetapi toh ingat ayah selalu mengatakan, yuk kita berdoa bersama. Jadi saya teringat sekali waktu adik saya menikah dengan muslim. Yang ketiga, waktu awal-awal saya tanya calonnya, bagaimana nanti agama adik saya? Enggak mas, boleh dia tetap Katolik mas, saya hargai. Tapi rupanya setelah pernikahan, laki-laki berkata, imam, laki-laki, kamu harus ikut iman dari imam. Adik saya diminta pindah, dia menangis. Dia datang pada saya retret, suruh retret. Dek, kalau kamu memang terpanggil untuk pindah, enggak apa-apa. Kamu tetap adik saya. Dia mengolah dan akhirnya setelah retret dia datang kepada saya. Mas, saya akan berbicara seperti yang saya percaya dalam hati saya. Silahkan. Dia datangi suaminya dan berkata, saya tetap Katolik. Kalau kamu tidak suka, kamu boleh meninggalkan saya. Mengapa ini bisa terjadi? Bagi dia iman menjadi kekuatan dan harta berharga. Jadi saya pun selalu merasa bangga menjadi Katolik. Memang di dalam gereja Katolik banyak sekali kekurangannya. Betul, betul. Banyak pastor-pastor yang kampret seperti saya. Betul. Betul, setuju? Kurang ajar kamu.
Tapi pertanyaannya bahwa kalau carilah gereja manapun, agama manapun yang tidak ada cacatnya, ora ono, nggak ada. Justru kelemahan itu memurnikan kita, Sama Paus Fransiskus mengingatkan, ingat, tidak ada laki-laki suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Maka kalau Anda menikah dengan yang tidak sempurna, siap-siap kecewa. Tetapi jangan lupa, justru disitulah letak kemurnian cinta. Berapa tahun menikah dengan tante? 49 tahun. Wow, tepuk tangan. 49 tahun. Tahun depan pesta emas ya. Tuhan memberkati. Om selalu bahagia dengan tante. Pelan-pelan aja. Selalu bahagia dengan tante. Sik toh ya. Oh tantenya yang ngomong, ya bahagia toh ya. Bahagia nggak Om? Bahagia. Kelihatan kaki Om diinjek sama tante. You know the power of emak-emak. Apa yang paling membahagiakan hidup dengan tante? Tante jangan bicara, 100 juta nanti. Apa yang paling membahagiakan hidup dengan tante? Rukun. Oh jadi nggak pernah berkelahi 49 tahun? Oh jarang, 2 minggu sekali. Jadi menarik sekali bahwa lihat, memang pasti ada kekecewaan tetapi tetap bertahan. Ingat, Ibu Teresa pernah berkata, Allah tidak meminta kita berprestasi. Allah cuma minta kita apa? Setia. Bagus. Setia. Dan itu paling sulit untuk setia. Kalau setia dengan suami yang menyenangkan, oh my goodness. Tapi setia dengan si borokokok, ya ampun gitu ya. Apalagi kan kalau orang, maaf Om, kalau sudah tua tuh apa sih yang paling bisa saling menikmati? Gimana cara saling menikmatinya? Ibu, sekaranglah saya tanya pada ibu, karena dari tadi ibu ingin ngomong terus. Bagaimana cara ibu? Ngobrol? Jarang. Jujur. Selalu duduk bersama pun sudah cukup ya Bu ya. Betul. Makin lama makin jarang berbicara, betul. Karena kalau berbicara ujung-ujungnya berkelahi. Iya tuh kalau diajak ngomong, udah, apa? Bahkan ada bapak-bapak, Om ada bapak-bapak, dia suatu saat kena penyakit tuli. Dan saya datang suruh mendoakan oleh istrinya, Romo tolong doakan supaya dia sembuh dari penyakit tulinya. Bapak itu saya doakan, bapak itu ngomong, Romo jangan didoakan supaya saya sembuh Romo. Saya senang jadi tuli. Kenapa Pak? Saya jadi gak denger istri saya ngomong apa. Dia itu ngomong terus Romo, saya capek dengernya. Ini juga tuli karena dia Romo gitu ya. Jadi perhatikan, walaupun banyak keluhan dengan istri, dengan suami, tetapi hebatnya tahan, itu hebat. Maka prinsip saya toh sama kepada suami istri. Hau je pu hau je. Pena ra pena, yo jalan ke. Jalani. Suatu saat Anda akan menemukan keindahan itu. Kenapa? Karena Tuhan memberikan yang terbaik untuk Anda. Betul. Saya itu menikahkan orang sering banget. Apalagi Romo ya. Kelihatan kita beda dunia ya. Sudah berkali-kali kita menikahkan. Betul. Dan seringkali Romo juga lihat toh.
perempuannya laki-lakinya ganteng, perempuannya pas-pasan ya Romo ya. Betul. Tetapi toh ada sayang. Kenapa? Karena Tuhan. Maka Yesus berkata, apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Baca di kitab Perjanjian Lama tidak ada kata-kata itu. Yesus yang mempatrikannya. Yesus memperlihatkan ini karya Tuhan. Maka tolong Bapak Ibu kalau sedang punya masalah dengan keluarga, jangan memutuskan dulu. Ngobrol dulu Mbak Gusti. Lah kan waktu janji Anda kan janjinya dengan Tuhan. Ingat, di dalam gereja itu yang janji bertiga. Suami, istri, Gusti. Maka kalau ada masalah, jangan Anda memutuskan dulu. Ngobrol dulu dengan Tuhan. Saya pun sama, saya diingatkan waktu retret, saya dikatakan, Romo, kalau punya masalah, jangan memutuskan cepat-cepat ingin keluar. Berdoa dulu. Saya pernah jatuh cinta juga. Normal kok gue. Setuju Pak, betul. Bapak Pak jempolnya yang paling kencang. Betul, saya jatuh cinta dan akhirnya yang menariknya adalah dia pun cinta pada saya. Itu yang jarang terjadi. Yang banyak terjadi, Romonya mencintai umat, umatnya tidak cinta pada Romo itu. Ini dia mau, kalau saya keluar pun mau. Lalu saya berkata, Tuhan, apa yang harus kupilih? Dia atau engkau? Saya berdoa, Tuhan tidak jawab apa-apa coy. Dan akhirnya saya berkata, Tuhan, memang berat mengikuti engkau, banyak penderitaan mengikuti engkau. Ya sudah, saya tetap mengikuti engkau. Dan setelah sekian puluh tahun kita tidak ketemu dengan yang mencintai saya dan saya mencintai dia, kita ketemuan, dia sudah besar sekali badannya saudara. Dan saya berkata, syukur pada Tuhan. Dia datang mendekati saya, Romo dulu kan mencintai saya. Iya, dulu. Jadi saya sangat menyadari kalau Tuhan memanggil saya untuk menjadi imam, itu adalah jalan yang terbaik untuk saya. Tidak untuk Anda. Ingat itu ya. Jalan yang terbaik, Vian, ya dengan istri Anda. Titik. Jadi ini yang menyedihkan. Banyak yang mengatakan bahwa masih ragu-ragu Romo. Di saat Anda ragu-ragu dengan pasangan bahwa dia pemberian Allah, maka perjalanan kita pun akan menjadi meragukan dan berat. Ingat, Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Maka sekarang tolong pandang yang terbaik itu. Walaupun sudah tidak jelas bentuknya sekarang. Yang kedua, realitas salib adalah apa? Kalau kita bisa melihat keindahan, next. Realitas keselamatan terjadi karena inisiatif Allah. Jadi kita harus sadar bahwa Allah lah yang mau menyelamatkan manusia, bukan karena manusia layak diselamatkan. Tetapi karena manusia berharga bagi Tuhan. Maka saudara-saudaraku, walaupun pasangan Anda tidak sesuai dengan harapan Anda, tapi ingat, Tuhan saja tidak pernah kecewa menciptakan dia. Maka terimalah. Kalau suami Anda ngorok, terimalah. Itu berkat Tuhan. Anda tidur diiringi suara-suara keindahan. Betul.
Suatu saat Anda akan kehilangan. Pernah bapak-bapak begitu banyak ngoroknya, ibunya protes, kowe ki muni terus, kowe nunggu aku turuse, kowe nembe turu. Lalu suaminya itu nungguin aja istri, udah tidur belum mam, udah tidur belum? Belum, aduh saya mau tidur gitu. Jadi lihat di sini, kita harus sadar bahwa Allah itu mau menjadikan kita anaknya kembali, karena setiap manusia berharga di mata Tuhan. Dan yang ketiga adalah, lihat next, realitas cinta, belas kasih Tuhan itu kenapa? Karena Tuhan itu sadar hanya cinta yang bisa mengubah manusia. Titik. Bukan pembalasan. Yang bisa mengubah manusia hanya cinta. Saya mendampingi seorang ibu yang dikhianati oleh suaminya. Suaminya pergi dengan wanita lain dan ibu ini membesarkan 3 anak sendirian. Dan hebatnya ibu itu berkata apa? Romo, dia tetap suami saya walaupun dia sudah pergi dengan wanita lain. Dan saya tidak akan mencari pria lain, tidak. Saya tahu kalau suami meninggalkan bukan berarti Tuhan meninggalkan saya. Dah. Dan ibu ini tangguh sekali, dia besarkan anaknya. Suatu saat suaminya kembali lagi dalam keadaan sakit, ditinggalkan oleh istri yang kedua. Dan ibu itu menerima di rumahnya kembali, merawat suaminya. Semua tetangganya ngomong kepada ibu, kamu perempuan bodoh. Suami masih seperti itu, kamu masih mau terima, bodoh. Lalu saya tanya, ibu bodoh? Ya Romo. Lalu kenapa ibu lakukan? Romo, saya bukan melakukan itu karena suami saya. Saya melakukan itu karena Tuhan. Anda tahu Ibu Teresa dari Kalkuta pun pernah ditanya oleh seorang wartawan. Ibu, saya dikasih berapa ratus juta pun gak akan mau melayani seperti ibu, membersihkan luka-luka, mandi. Saya gak mau. Ibu Teresa pun mengatakan, saya pun sama, gak mau. Lalu Ibu Teresa melihat salib. Karena dia, saya mau melakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau suami menjengkelkan, doalah di depan salib. Tuhan, karena Engkau, saya terima dia. Jelas ibu-ibu? Jadi jangan berdoa, Tuhan yang berasal darimu dan pemberianmu kukembalikan padamu. Tolong jangan. Salibkan suami pun. Next, 4. Realitas hidup itu paradoksal. Artinya apa? Bahwa keselamatan itu anugerah Allah, tetapi harus diperjuangkan. Gak bisa keselamatan itu diterima begitu saja sebagai pemberian gratis, lalu menang wae kita diselamatkan. Ora iso. Ada orang Katolik pernah ngomong pada saya, Romo enak ya jadi Katolik. Apa enaknya? Enak, ada pengakuan dosa. Jadi selama hidup kita dosa aja terus. Nanti mau mati tinggal pengakuan dosa. Jadi kan dosanya dienolin. Enak, wah kata saya, dosa di reset. Jadi nol, nggak kayak gitulah, gitu ya. Loh, Tuhan kan Maha Pengampun, betul. Tuhan Maha Pengampun, Allah Maha Rahim, Allah mengampuni, tapi akibat dosa tetap harus kamu tanggung. Tuhan mengampuni, tapi akibat dari dosa itu tetap harus kamu menanggung, bukan bebas. No, aku sudah bebas. Tuhan boleh panggil saya. Tidak.
bahwa keselamatan itu adalah realitas yang harus kita Kita perjuangkan. Mari kita lihat next, bahwa perjuangan itu terjadi di dalam diri Zakius. Kenapa? Kita seringkali menjadi pribadi yang realitas berbeda dengan aktivitas. Maaf. Jadi kita pengikut Kristus, maaf ya, mohon maaf sekali, maaf. Kita pengikut Kristus, kita percaya pada Kristus, tapi kita masih kedukun. Maaf. Anak mau menikah, feng shui. Dihitung. Saya pernah karena feng shui, saya ngikutin aja karena bapak ibunya totok. Perkawinan jam 9.20. Kan biasanya jam 9 atau 9.30, ini jam 9.20. Ya karena saya tahu nanti, oh orang ini kaya, pasti stipendiumnya gede. Loh kan pastor pun butuh pemasukan. Buktinya kan sekarang mencari dana toh, butuh pemasukan. Jangan lupa. Lalu apa yang terjadi? Saya tadi mau cerita apa? Dukun, feng shui, 9.20. Saya terima 9.20. Oke, Om, 9.20. Saya jam 9 sudah siap di sakristi. 9.20 pasangan terjebak macet. Si omnya udah di situ, langsung yang ngomong, Om gimana Om? 9.20, dikias dulu Om. Feng shui-nya gimana? Jadi perhatikan. Kalau Anda percaya Tuhan, please, jangan mendua. Kalau percaya pada Tuhan, percayalah. Lihat yang mendua akhirnya terjadi seperti apa. Next, Zakius. Anda tahu bagaimana Zakius ceritanya? Saya yakin Anda tahu sekali. Bagaimana Zakius itu mendua? Next, kita lihat Zakius itu dalam bahasa Ibrani artinya suci, sakai, suci. Tetapi namanya suci, hidupnya ngawur. Dia pemungut cukai. Dia mempunyai kekayaan, kedudukan terhormat, namun kurang disenangi. Kenapa? Pemungut cukai itu pengkhianat karena dia mengambil pajak kepada orang Yahudi untuk orang Romawi. Dan pajak 50 dijadikan 150 oleh si Zakius. Jadi memang memperbesar untuk mengumpulkan dirinya sendiri. Maka hidup dia, identitas dia sebagai orang suci tidak sesuai dengan kenyataan. Next. Bagaimana perjalanan Zakius dirubah oleh Tuhan? Dia pemungut cukai. Dia dengar tentang Yesus mau datang. Dia kejar, dia mau ketemu Yesus, tapi ada halangan. Orang banyak, badannya pendek. Yang menarik apa? Dia tidak menyerah. Dia ingin ketemu Yesus. Dan apa yang terjadi pada saat dia bertemu Yesus? Next. Yesus sampai di tempat itu, Yesus menyapa, Zakius, hari ini aku akan menumpang di rumah. Maka lihat, ia turun menerima Yesus dengan sukacita karena ia merasa diterima. Orang lain menjauhi dia, Yesus menerima dia. Dan akhirnya apa? Dia mengalami pengalaman cinta. Dan karena dia merasa dicintai, akhirnya dulunya sebagai orang yang mengumpulkan, akhirnya justru dia berikan. Lihat, pemberiannya juga dahsyat. Setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Jadi tinggal berapa? Tinggal setengah ya. Kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Habislah Zakius. Tapi dia tidak ketakutan. Karena apa? Karena dia punya Yesus. Jadi next terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, orientasi hidup Zakius berubah.
karena bertemu dengan Allah. Maka next, perjumpaan dengan Allah yang otentik adalah perjumpaan yang mengubah pribadi kita. Kalau Anda sering berdoa, Anda sering membaca kitab suci, tetapi hidup Anda tidak menjadi baik, maaf, Anda omong kosong. Maaf. Karena Allah tidak bisa dipuaskan dengan kerajinan Anda berdoa dan membaca. Allah dipuaskan dengan apa? Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hidupmu, apa yang kau miliki, kepada Allah. Jangan sampai kau terikat dengan apa yang kau miliki. Maka lihat Bapak Ibu, bahwa manusia butuh perjumpaan yang otentik dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh, yang membuat dia akhirnya merasa apa? Bahwa Tuhan itu baik pada saya, Tuhan mengampuni saya, Tuhan menerima saya. Malam hari ini saya mengingat kembali sewaktu Ibu Teresa ditanya, Ibu, apa yang membuat pasangan suami istri yang bisa bertahan? Ibu Teresa berkata, 2, pray and forgive. Berdoa dan mengampuni. Kamu tidak akan pernah bisa mengampuni kalau kita tidak berdoa. Dan kalau kamu berdoa, tetapi kamu tidak mampu mengampuni, maka doamu itu kebohongan. Karena di dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Jadi Allah itu menuntut hidup kita. Bukan hanya cukup selesai dibaptis. No. Allah menuntut pemberian diri kita. Pertanyaan terakhir. Ibu, saya tanya, kalau Allah itu kan berbelas kasih atau tidak? Berbelas. Allah Maha Rahim, percaya? Allah berbelas kasih, Allah Maha Rahim, percaya ya Bu? Oke. Dalam hidup, Ibu tidak pernah berbelas kasih. Tidak pernah Maha Rahim. Malam ini pun tidak ngasih sumbangan. Misalnya ya Bu, misalnya. Apakah kelak kalau dipanggil Tuhan, Allah berbelas kasih pada kita atau tidak? Betul. Jangan pikir kalau Allah itu berbelas kasih, Allah Maha Rahim. Saya tidak pernah berbelas kasih dan Maha Rahim, dan kelak dipanggil oleh Tuhan, Allah akan berbelas kasih. Tidak akan. Kita akan diadili seperti kita memperlakukan sesama kita. Demikianlah seminar dari Romo Eko Wahyu USC. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.